Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa kembali dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas ya, masih dalam bab pewarisan sifat. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang persilangan monohibrida. Apakah persilangan monohibrida itu? Persilangan monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contoh, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Seperti apa keturunannya? Kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Seperti apa keturunannya? Wanita berambut keriting menikah dengan lelaki berambut lurus. Seperti apa rambut anaknya? Keriting, lurus, atau bergelombang? Persilangan monohibrida ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persilangan monohibrida dominansi penuh. Persilangan monohibrida dominansi penuh merupakan persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada dua gen resesif dan gen dominan ada bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul, karena yang muncul adalah sifat yang dominan. Gen dominan mengalahkan gen resesif. Sifat dominan mengalahkan sifat yang resesif. Kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan ya, ada tanaman berbatang tinggi dominan. Di sini tinggi disimbolkan dengan T besar karena dia dominan ya. Di sini induknya T besar. Disilangkan dengan tanaman berbatang rendah. Karena tinggi itu dominan yang disimbolkan dengan T besar, maka batang rendah disimbolkan dengan T kecil. Di sini induknya T kecil. Yang ditanyakan adalah bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2. Untuk mencari F2 atau filial 2 atau keturunan yang kedua, pertama kali ya kita tulis parentalnya dulu ya. Di sini parentalnya adalah T besar yang disilangkan dengan T kecil. Nah, ini lalu kita tentukan gamet atau sel kelaminnya. Di sini T besar berarti hanya ada satu jenis gamet, yaitu T besar ya, kita tulis gametnya T besar. Selanjutnya T kecil berarti hanya ada satu jenis gamet, yaitu T kecil. T besar ketemu dengan T kecil, maka keturunan pertamanya adalah ya T besar T kecil. Karena ini adalah persilangan monohibrida dominansi penuh, di mana yang dominan mengalahkan yang resesif. Tadi T besar itu menunjukkan tinggi, maka anaknya ya, walaupun gennya itu T besar T kecil, maka sifat yang tampak, sifat yang terlihat adalah tinggi. Selanjutnya, karena di sini ditanyakan bahwa yang dicari adalah filial kedua atau keturunan yang kedua, maka keturunan pertamanya ini kita silangkan dengan sesamanya. T besar T kecil kita silangkan dengan T besar T kecil. Seperti cara pertama, kita tulis dulu gamet atau sel kelaminnya. Karena gennya itu T besar T kecil, berarti dia ada dua jenis gamet, T besar T kecil. Berarti kita tulis T besar T kecil. Yang satu juga sama, T
T besar T kecil. Kita tulis gametnya T besar T kecil. Selanjutnya kita akan mencari keturunan yang kedua. Ya, jadi induknya T besar T kecil ya, yang satu juga sama T besar T kecil. Kita akan buat tabel. Kita buat tabel dulu ya. Seperti ini tabelnya. Ada 9 kotak. Yang atas itu berarti induk yang jantan. Gametnya adalah T besar, maaf. Ya, induknya adalah T besar. Selanjutnya yang betina juga sama ya. Gametnya T besar, T kecil. Nah, lalu bagaimana anaknya? 4 kotak ini adalah sifat dari anak-anaknya. Yang pertama, kotak ini berarti dia genotipnya T besar ya. Nih, karena dia ketemu antara T besar, maka kita tulis genotipnya T besar. Selanjutnya yang sebelah sini dia ketemu antara gamet T besar dengan T kecil, maka kita tulis T besar T kecil. Ya, tadi maaf. Oke. Selanjutnya yang sebelah sini berarti dia ketemu antara T besar T kecil ya. Jadi kalau ada gen ya dominan dan resesif, maka yang dominan itu ditulis lebih dulu. Berarti di sini di kotak yang putih ini ya, di kotak yang putih ini berarti kita tulis T besar T kecil. Selanjutnya yang kotak terakhir berarti apa? Gennya atau genotipnya. Oke, betul ya. Ini perpaduan antara T kecil dengan T kecil, maka kita tulis T kecil T kecil. Nah, berarti keempat kotak ini tadi adalah sifat dari anak-anaknya. Selanjutnya kita tulis perbandingan genotip dan fenotip ya. Ini perhatikan, berarti ada T besar 1, T besar T kecilnya itu ada 2, lalu T kecilnya ada 1. Yang pertama kita diminta untuk mencari perbandingan genotip tadi T besar tadi ada 1, T besar T kecil ada 2, T kecil ada 1. Genotipnya itu berarti gennya ya, atau simbolnya yang dituliskan. Selanjutnya yang kedua kita tuliskan perbandingan fenotip. Fenotip itu sifat yang tampak, sifat yang kelihatan. Oke. Kita lihat di sini T besar berarti sifatnya apa? Sifatnya tinggi. Selanjutnya T besar T kecil. Sifatnya apa? Karena ini dominansi penuh di mana yang dominan itu mengalahkan yang resesif, maka sifat T besarnya yang akan terlihat yaitu tinggi. Selanjutnya yang T kecil karena dia resesif ya dan pendek ya, resesif pendek dan muncul semua T kecil, maka sifat yang keluar adalah rendah. Perbandingannya berapa? Ya, tadi yang tinggi itu ada 1 ditambah 2, lalu yang rendah 1. Jadi yang tinggi ada 3 ya, perbandingan fenotipnya yang tinggi ada 3, yang rendah ada 1. Perbandingan fenotip tinggi dibanding rendah sama dengan 3:1. Begitu menulisnya. Oke anak-anak, bisa dipahami? Kalau bisa, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang persilangan monohibrida semi dominansi ya, atau kata lainnya adalah intermediate. Ya. Yang pertama tadi adalah dominansi penuh, di mana gen dominan mengalahkan yang resesif. Kalau ini seperti apa? Ya. Persilangan ini merupakan ya persilangan satu sifat beda, di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Jadi, sifat keturunan merupakan antara dari sifat kedua induknya. Jadi di sini
yang dominan dan resesif itu saling mempengaruhi. Berbeda dengan tadi yang dominansi penuh, yang kuat mengalahkan yang lemah, dominan mengalahkan resesif. Ya, bisa dibedakan. Oke, kita lanjutkan contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya adalah tanaman mawar berbunga merah. Ya, di sini disimbolkan dengan M besar, disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih, M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi atau intermediate, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2, filial 2 atau keturunan kedua? Gimana cara mengerjakannya? Ya, pertama sama seperti tadi, kita tulis parentalnya. Di sini orang tuanya M besar, disilangkan dengan M kecil. Kita tentukan dulu gametnya, ya. Di sini M besar, berarti ada satu gamet, ya, satu jenis gamet yaitu M besar. Selanjutnya M kecil, berarti hanya ada satu jenis gamet yaitu M kecil. Ya. Perpaduan keduanya, ya, ini merupakan keturunan yang pertama, M besar ketemu dengan M kecil. Lalu sifatnya apa? Ya, coba kita lihat di sini. Inilah bedanya dengan dominansi penuh. Kalau tadi dominansi penuh, yang dominan mengalahkan yang resesif. Kalau intermediate, ya, atau semi dominansi, ini jika gen dominan dan gen resesif muncul bersama-sama, maka sifat yang muncul adalah perpaduan keduanya, sehingga sifat yang tampak adalah merah muda atau rose, ya. Jadi kalau ada M besar, M kecil, ya, M besar tadi mewakili merah, yang M kecil itu mewakili putih, maka jika M besar ketemu M kecil, sifatnya merah muda, ya, perpaduan keduanya, karena ini adalah intermediate. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, karena diminta sampai keturunan yang kedua, nah, keturunan yang pertama kita silangkan sesamanya. M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Gametnya, ya, M besar, M kecil, berarti ada dua jenis sel kelamin, yaitu M besar, M kecil. Yang satu juga sama, M besar, M kecil, berarti ada dua jenis gamet atau dua jenis sel kelamin, yaitu M besar, M kecil, ya. Jadi induknya M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Lalu bagaimana keturunan keduanya? Sama seperti tadi, kita buat tabelnya. Ya, kita buat tabelnya. 9 kotak, ditulis gametnya tadi, ya, yang satu M besar, M kecil, satunya lagi juga M besar, M kecil, kita tulis. Oke, ya, sama seperti tadi, ya. Sama seperti tadi. Oke, kalau sudah, kita isi yang kotak pertama dulu, ya. Di sini M besar ketemu dengan M besar, maka kita tulis M besar, M besar. Selanjutnya yang di sini M besar ketemu dengan M kecil, maka kita tulis M besar, M kecil. Selanjutnya yang sini, ya, di sini M besar ketemu M kecil, maka kita tulis M besar, M kecil. Selanjutnya yang kotak sini berarti ditulis apa? Oke, betul, ya. Jadi ditulis M kecil, ya. Kita tulis M kecil, M kecil. Nah, keempat ini adalah genotip dari keturunan kedua, ya. M besar, M besarnya ada 1, M besar, M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Ya. Maka kita tulis perbandingan genotipnya. M besarnya 1, M besar, M kecilnya 2, dan M kecilnya 1. Lalu bagaimana dengan fenotipnya? Oke, ya. Kita lihat di sini M besar itu berarti mewakili merah, ya. Ada 1.
Lalu M besar M kecil mewakili apa? Karena ini semi dominansi atau intermediate, maka M besar M kecil itu sifat yang tampak adalah merah muda atau rose. Selanjutnya yang M kecil dia sifatnya ya adalah putih ya. Berarti kita tulis merah banding merah muda banding putih sama dengan 1 banding 2 banding 1. Nah, gimana? Apakah bisa dipahami? Oke, mudah ya. Nah, kalau kalian sudah paham, ayo kita kerjakan latihan soal berikut ya. Ini ya, lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah dominan. Maka kita memakai persilangan dominansi penuh ya, bukan yang intermediate, tapi persilangan dominansi penuh karena ada tulisan dominan. Silahkan dikerjakan, kumpulkan di Google Classroom. Oke anak-anak, jika ada pertanyaan silahkan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.